Selamat pagi, Jess. Ini saya ada di tengah hutan, gelap, gelap gulita. Dari Abdul Zainal, ya 01. Saya punya kreatinin 2,5 dan urium 70. Kalau cara menurunkan gimana, Pak? Terima kasih, semoga dibalas. Ini tak balas pakai VT, Pak. Ya, tak balas pakai VT. Pak, saya kasih tahu ya. Ini kelemahan yang tidak pernah, ini cerita, ini pemahaman yang kamu tidak pernah dapatkan di negeri Indonesia, tapi kamu bisa dapatkan di Konoha bersama dengan Pak Jess. Ingat omongan saya ya. Yang kamu perlu perhatikan adalah bukan yang ada di dalam tubuhmu. Ingat omongan saya, catat omongan saya. Yang kamu harus perhatikan adalah bukan yang ada di dalam tubuhmu. Itu nomor satu. Apa yang ada di dalam tubuhmu? Yang ada di dalam tubuhmu adalah kreatinin. Apa yang ada di dalam tubuhmu? Yang ada di dalam tubuhmu adalah asam urat. Apa yang ada di dalam tubuhmu? Yang ada di dalam tubuhmu adalah ureum, amonia. Itu semuanya ada di dalam tubuhmu. Apa yang ada di dalam tubuhmu? Yang ada di dalam tubuhmu adalah kolesterol. Apa yang ada di dalam tubuhmu? Yang ada di dalam tubuhmu adalah purin. Apa yang ada di dalam tubuhmu? Yang ada di dalam tubuhmu adalah kolesterol. Apa yang di dalam tubuhmu adalah asam lambung. Hati-hati, jangan pernah kamu bermasalah dengan yang diproduksi oleh tubuhmu sendiri. Catat omongan saya. Ya, catat omongan saya. Ini saya udah berkali-kali membuat VT, cuman tidak diperhatikan aja sama jemaah saya ini, ya. Sehingga kamu sakit terus, masuk rumah sakit terus, tidak kelar-kelar, gonta-ganti terus. Padahal intinya bukan di situ, ya. Kalau kamu pergi konsultasi dengan tukang obat, pasti kamu diobati. Kamu konsultasi dengan tukang obat masalah ureum, akan dikasih obat ureum. Kamu konsultasi dengan tukang obat tentang kreatininmu, kamu akan dikasih kreatinin, hubungan dengan obat kreatinin. Kamu konsultasi dengan tukang obat masalah kolesterolmu, kamu akan dikasih obat kolesterol. Kamu konsultasi dengan tukang obat masalah ginjalmu, kamu akan dikasih obat ginjal. Masalah gula darahmu, kamu akan dikasih obat gula darah. Masalah lambungmu, kamu akan dikasih obat berhubungan dengan lambungmu. Tidak begitu. Tidak begitu. Yang betul adalah kamu harus wanti-wanti dirimu. Catat omongan saya ini ya. Kalau kamu masih mau sehat secara alami, kalau kamu masih mau sehat secara pribadi dirimu, yang betul-betul memiliki kesehatan yang diciptakan sama Sang Pencipta. Ya, kalau kamu masih mau sehat dengan biaya sehat yang murah, hidup yang murah, kamu perlu dengarkan saya ngomong. Yang bermasalah adalah mulutmu. Bukan ureummu, bukan kreatininmu, bukan asam uratmu, bukan trigliseridmu, bukan masalah apa lagi? Bukan masalah gula darahmu, bukan masalah asam uratmu, tapi yang bermasalah adalah mulutmu. Kalau kamu bisa mengendalikan mulutmu, maka kamu akan sehat. Udah, itu aja yang paling penting. Ya, itu saja yang paling penting. Dan kamu catat omongan saya baik-baik. Itulah sebabnya dimanapun VT saya beredar, saya selalu ngajarin, selalu saya selipkan. Makan pagi yang terbaik, sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Makan malam yang terbaik adalah tidak makan malam. Dengan cara kamu tidak makan malam dan tidak sarapan, maka kamu membiarkan tubuhmu paling tidak 16 jam kelaparan. Bukan kehausan ya. Saya tidak ngajarin kamu tidak minum. Saya ngajarin kamu pasti minum, harus minum. Dan yang terbaik minumannya racikan makcin. Kenapa? Karena di dalam racikan makcin ada kandungan nutrisi mikro, yaitu mineral sama vitamin. Kalau kamu tidak minum racikan makcin tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi kamu harus mengasupkan suplemen dalam tubuhmu yang namanya liposomal glutathione, D3K2, probiotik,
MCT, royal jelly, propolis, itu harus diasupkan ke dalam tubuhmu. Itu yang paling penting banget. Kenapa? Karena tubuhmu butuh nutrisi. Kamu tidak bakal bisa tidak makan malam dan tidak makan pagi dalam posisi fit, tidak bakal bisa. Kenapa? Karena tubuhmu kelaparan. Tubuh kelaparan bukan karena dia tidak bisa makan, tidak. Cadangan makanan di dalam tubuhmu banyak. Ya, itu yang menjadi lemak di dalam tubuhmu. Itu cadangan makanan untuk sel tubuhmu. Tapi tidak bakal bisa dimakan karena itu penyakit dalam tubuhmu. Gitu. Selmu menolak. Karena apa ya? Selmu tidak kenyang. Akhirnya selmu menjadikan itu menjadi makanannya sel-sel yang sakit. Sehingga selmu yang sehat tidak makan itu. Selmu yang sehat makanannya adalah asam amino dan asam lemak. Dia butuh LDL untuk membawa dari liver menuju ke otak. Dia butuh HDL untuk membawa ke seluruh tubuh kolesterol itu. Ya, tapi kamu diajari untuk memusuhi kolesterol. Nah, itu yang kamu rasakan. Akhirnya kamu ter-OBAT-kan dalam hidupmu. Makanya cara yang terbaik untuk kamu menjadi sehat itu sebetulnya ada di tangan dan mulutmu. Tentang apa yang kamu asupkan ke dalam tubuhmu. Nggak usah fokus dengan kolesterolnya, nggak usah fokus dengan gula darahnya, nggak usah fokus dengan kreatinnya, nggak usah fokus dengan trigliseridnya, nggak usah fokus dengan asam uratnya. Karena asam urat pasti ada purin. Kreatinin pasti ada masalah dengan ginjalnya. Gitu. Dan pasti bermasalah dengan lambungnya. Nggak mungkin tidak. Karena muara pertama kali makananmu kan di lambung. Ya, di lambung. Nah, kalau kamu 2 jam makan, nggak pernah bisa mengistirahatkan mulutmu, ya don't try this at home. Itu kan jawabannya. Gitu. Sehingga semua keputusannya di tanganmu sendiri. Itu sebabnya yang saya sarankan adalah 24 jam waktu hidup kita, makanlah di jam 1 sampai jam 6 sore. Itu jam makanmu yang terbaik. Artinya setelah jam 6 sore, jam 7 malam sampai jam 12 siang, itu waktu tidak makan. Tapi minum ya, saya tidak mengajari kamu untuk tidak minum. Saya mengajari kamu untuk tidak makan. Karena dengan cara tidak makan, maka sel-sel tubuhmu memakan semua sel yang rusak dalam tubuhmu. Kalau sampai 18 jam tidak makan, makanya tubuh akan memperbaiki fungsinya sendiri sehingga selnya terregenerasi dengan baik. Kalau tidak, selnya akan degenerasi, di mana sel gagal meregenerasi. Akibatnya banyak banget. Ya, ketika kamu mengistirahatkan tubuhmu, lambungmu untuk tidak mengelola makanan selama 16 sampai 18 jam. Ya, dimulai dari jam 7 malam. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 15 jam, jam 10, jam 11, jam 12, 18 jam tidak makan. Maka kamu sedang memperbaiki fungsi tubuhmu, metaboliknya. Sehingga kamu bisa melihat kesehatan kamu tanpa OBAT apapun. Kalau kamu mau, kalau enggak ya silakan tiap saat mengecek. Cek aja kolesterolmu, cek aja kreatininmu, cek aja asam uratmu, cek aja trigliseridmu. Sedangkan itu semua kendalinya adalah ada di mulutmu. Kayak saya udah 6 tahun membereskan semuanya itu. Dengan cara apa? Saya tidak makan jajanan, saya tidak makan cemilan, saya tidak makan gula, saya tidak makan nasi, saya tidak makan tepung. Sampai detik ini 6 tahun. Sehingga saya merasakan, dan sudah terbukti juga dengan cek labnya, saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Padahal jantung saya ini bocor 30%, membengkak 6 tahun yang lalu. Tapi ya sekarang udah enggak. Dan pasang ring jantung 6 tahun yang lalu. Ya, sejak 2022, tak bulan April 2022 sampai detik ini, saya udah tidak ter-OBAT-kan lagi. Termasuk yang katanya pengencer darah harus diminum seumur hidup. Enggak, sejak 2022 sampai detik ini. Dari mana caranya? Simple. Jangan rakus. Kendalikan mulutmu dengan tanganmu ini. Sehingga kamu memakan yang memang dibutuhkan oleh tubuhmu. Dan tidak memakan yang memang tidak dibutuhkan oleh tubuhmu. Tubuhmu tidak butuh gorengan, tubuhmu tidak butuh tepung, tubuhmu tidak butuh gula. Ya, karena semuanya ada di dalam telur, ikan, daging, seafood yang dimasak. Sudah ada karbonnya di situ.
Nah, itu baru